Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 32. Saya akan bacakan buat kita. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apabila kita membaca nats ini untuk memahaminya, indahnya apabila kita membaca mulai dari ayat 1, bagaimana pemazmur atau Daud sendiri merasakan bagaimana tentang keadilan Allah. Keadilan Allah yang dimaksud adalah Allah yang melindungi, menyertai manusia dari sejak kandungannya. Artinya Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan di dalam setiap hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu yang mau dia rasakan bagaimana tugas manusia itu mau memberitakan tentang kebaikan Allah. Kebaikan Allah adalah ketika kita memperjuangkan hidup kita menghadapi yaitu salib daripada Kristus itu sendiri. Tentu di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27 disampaikan bagaimana setiap hari manusia menghadapi salibnya sendiri, menghadapi jalan-jalannya hidupnya sendiri. Oleh karena ini disinilah keadilan Allah. Yang dimaksud keadilan itu adalah bagaimana Allah yang melindungi, menopang, memberikan kekuatan kepada umat manusia. Sehingga kita melihat bahwa ternyata dari setiap keadaan itu menjadikan manusia itu memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan sekarang, ketika kita menghadapi begitu banyak permasalahan, ketika kita menghadapi masalah yang tidak selesai-selesainya, apakah kita akan memuji Tuhan atau sebaliknya kita akan meninggalkan Allah? Tetapi Mazmur ini mau mengajak kita bagaimana memuji-muji Tuhan, memuliakan Allah di dalam setiap aktivitas hidup manusia. Itu yang menjadi kekuatan baru bagi hidup manusia ketika kita memuji-muji Tuhan. Yang kedua, keadilan yang dimaksud bagaimana Allah sendiri yang membela kita. Manusia bisa saja membuat simbol pengadilan itu memang seimbang, tetapi kenyataannya pasti ada yang diuntungkan atau dirugikan. Tetapi di sini Allah yang bertindak sesuai dengan waktunya. Nah, oleh karena itu keadilan juga bagaimana negara ini kita melihat ternyata penjahat juga dibela. Artinya kita melihat bahwa itu juga bagian daripada keadilan. Tetapi hukum, sang hakim sendiri akan memutuskan apa yang harus diputuskan kepada setiap orang. Oleh karena itu, siapakah hakim yang adil? Siapakah hakim itu sendiri adalah Allah. Sekalipun kita tidak tahu kapan kita akan melihat pembalasan itu, tetapi Tuhan akan mengatakan kepada kita, setia tidak kita kepadanya. Sehingga ketika kita setia, kita akan memuji-muji Tuhan. Ternyata Allah itu adalah adil. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami dan juga keadilan, sehingga dalam setiap hidup kami memberitakan nama-Mu yang mulia. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.